Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam saudara-saudari, sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 23 Januari 2026, tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 2 ayat 6. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Ope sai di bahit Jehovah ma Tuhamu asini roha dohot habonaron. Aupe bainok kudo dengan bahasa Tuhamu ala naung di bahen hamu songoni. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, dalam pertempuran hebat antara bangsa Israel dan Filistin di Gunung Gilboa, 3 putra Saul gugur dan Raja Saul sendiri terluka parah. Karena dia tidak ingin jatuh ke tangan musuh hidup-hidup untuk disiksa, Saul akhirnya menjatuhkan diri ke atas pedangnya sendiri, lalu meninggal. Lalu orang Filistin membawa mayat Saul dan putra-putranya, dan sebagai bentuk penghinaan, mereka memenggal kepala Saul, memaku mayat Saul serta putra-putranya di tembok kota Bet-Sean, agar menjadi tontonan publik yang memalukan. Bagi orang Yabes Gilead, hal itu adalah penghinaan terhadap raja mereka, dan akhirnya mereka pun berusaha dengan menempuh perjalanan berbahaya di wilayah musuh sepanjang malam untuk mengambil mayat Saul dan putra-putranya dari tembok Bet-Sean, lalu menguburkannya secara terhormat di Yabes sambil berpuasa 7 hari sebagai tanda duka atas kematian raja mereka. Tindakan inilah yang diapresiasi oleh Daud. Sekalipun Saul selalu membenci dan memusuhinya, namun Daud tetap menghargainya sebagai raja yang diurapi Tuhan. Sahabatku semua, keadaan kita yang terkotak-kotak oleh karena pilihan politik, oleh karena perbedaan pendapat, perbedaan suku atau kelompok, kita perlu belajar untuk tetap menghargai kebaikan orang lain, meskipun mereka berada di kubu atau posisi yang berbeda dengan kita. Jangan biarkan perbedaan membuat kita buta terhadap integritas sesama. Sebagai orang percaya, kita diajarkan menjadi cerminan kasih Tuhan. Daud berkata, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya, dan aku pun akan menunjukkan kebaikan yang sama. Daud memahami bahwa ia adalah alat Tuhan. Jika Tuhan itu baik, maka dia sebagai orang percaya juga harus baik. Demikianlah kiranya kita meneladaninya. Kita adalah Alkitab yang terbuka bagi orang dalam dunia sosial kita. Apakah itu di kantor, di kampus, atau di lingkungan rumah, dan di mana saja kita berada. Saat kita membalas kejahatan dengan kebaikan, atau menghargai usaha orang lain seperti Daud mengapresiasi orang-orang Yabes Gilead, itu adalah bukti kita sedang mempraktekkan doa, datanglah kerajaanmu secara nyata. Dan dalam melakukan kebaikan itu, mengapresiasi dan mendoakan dan memberkati orang lain adalah bukti dari kebaikan yang proaktif. Sebagaimana Daud, ia tidak menunggu orang-orang Yabes Gilead datang meminta bantuan. Ia yang pertama kali mengirim utusan untuk memberkati mereka. Maka sahabatku, kiranya kita juga pun secara proaktif merespon dan menghargai kebaikan orang lain. Jangan menunggu orang lain berbuat baik kepada kita baru membalasnya. Jadilah sebagai inisiator. Berikan apresiasi kepada rekan kerja yang rajin, atau bantu tetangga atau saudara yang sedang kesulitan. Kebaikan yang proaktif adalah kekuatan Injil yang luar biasa. Dan semua itu tentunya boleh kita lakukan dengan sebuah kebesaran hati untuk tidak mendendam, seperti Daud yang tidak mendendam kepada Saul dan akhirnya bisa melakukan kebaikan. Amin. Selamat beraktivitas.
Tuhan memberkati.